Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Zahra Muhtar dari kelas B dengan NIM 25040 Nah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering kalian dengar. Apa sih? Yap, kurikulum 2013 atau K13. Tapi, apa sih sebenarnya K13 itu? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan pemerintah untuk membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan, bermakna, dan pastinya lebih aktif. Fokusnya bukan cuma di pengetahuan, tapi juga di sikap dan keterampilan. Jadi yang dinilai bukan cuma seberapa banyak yang kita hafal, tetapi juga bagaimana kita bersikap, bekerja sama, dan juga berpikir kritis. Nah, K13 juga punya pendekatan yang keren loh, yang biasa disebut saintifik ilmiah atau pendekatan ilmiah atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Misalnya nih, waktu belajar IPA, kita nggak cuma baca buku tentang air, tapi juga mengamati percobaan, nanya kenapa bisa begitu, dan terus mencoba eksperimen sendiri. Nah, setelah itu kita menalar hasilnya dan mengkomunikasikannya lewat presentasi ataupun laporan. Fakta menarik nih. Dalam kurikulum 2013, guru-guru nggak lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi justru jadi fasilitator yang bantu kita buat cari tahu sesuatu itu apa. Jadi, kalau dulu guru banyak ceramah, sekarang kita malah disuruh eksperimen, diskusi, dan bikin proyek. Dan yang kerennya lagi, K13 juga menjadi dasar lahirnya kurikulum merdeka yang sekarang mulai diterapkan. Coba bayangin deh, kalau dulu belajar cuma duduk, ngedengerin, kerjain soal. Tapi sekarang kita bisa belajar lewat proyek, diskusi, dan juga eksperimen. Jadi belajarnya tuh bukan cuma hafalan, tapi pengalaman. Dengan adanya kurikulum 13 ini, kita dilatih untuk aktif, kreatif, dan juga siap menghadapi dunia nyata. Kurikulum 2013 punya beberapa kelebihan seperti fokus pada karakter, pembelajaran aktif, dan mendorong siswa berpikir kritis. Tapi ada juga kekurangannya, misalnya beban administrasi guru yang cukup berat, fasilitas sekolah yang belum merata, dan penerapannya kadang berbeda di setiap daerah. Salah satu hal yang paling penting dari kurikulum 2013 adalah pembentukan karakter siswa. Di kurikulum 2013, nilai-nilai seperti disiplin, percaya diri, kerjasama, dan tanggung jawab justru diasah lewat kegiatan sehari-hari di kelas. Jadi, karakter itu bukan diajarkan lewat ceramah panjang, tapi lewat pengalaman langsung selama proses belajar. Misalnya lewat kerja kelompok, siswa belajar bagaimana menghargai pendapat teman dan membagi tugas. Dan lewat presentasi juga mereka dilatih percaya diri dan komunikatif. Bahkan hal sederhana seperti mengikuti aturan kelas juga jadi bagian dari penilaian sikap. Nah, kurikulum 2013 juga mempunyai penilaian autentik. Penilaian autentik berarti yang dinilai bukan cuma hasil akhir tapi juga proses belajar. Misalnya, guru menilai cara siswa berdiskusi, cara menyelesaikan masalah, hasil proyek, portofolio, sampai presentasi. Penilaian model seperti ini dianggap lebih adil karena setiap siswa punya kesempatan menunjukkan kemampuan dengan berbagai cara. Oke, yang terakhir, dampak kurikulum 2013 bagi siswa di masanya. Nah, kalau dilihat dari dampaknya, kurikulum 2013 sebenarnya membawa perubahan yang cukup besar buat siswa di masanya. Banyak siswa jadi lebih terbiasa bekerja sama dan tampil percaya diri karena sering presentasi ataupun diskusi.
Mereka juga jadi lebih terbuka untuk mencari informasi sendiri lewat buku, video, internet, atau tanya langsung ke guru. Dan meskipun pelaksanaannya nggak selalu sempurna, kurikulum 2013 cukup berhasil bikin proses belajar jadi lebih aktif dan nggak monoton kayak dulu. Nah, itulah tadi penjelasan materi seputar kurikulum 2013. Di sini kita bisa simpulkan kalau kurikulum 2013 bukan hanya tentang perubahan sistem belajar, tapi juga perubahan cara berpikir. Nah, yang tadinya cuma menghafal pelajaran menjadi memahami kehidupan. Saya Zahra, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.